Bab 216 Arena Pembantaian. Berapa lama aku tidur? 2 hari. Bagaimana dengan Chu Yue dan yang lainnya? Demi keselamatan mereka, mereka dikirim kembali ke sekolah Azure Dragon dengan pengawalan. Keluargamu juga telah dimakamkan. Petik 2. Mereka pasti sangat membenciku sekarang. Jika aku mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan aku, mereka tidak akan mati karena aku. Petik 2. Jangan salahkan dirimu lagi karena tidak ada gunanya. Ini tidak dapat disalahkan pada kamu. Itu hanya bisa disalahkan pada orang-orang yang menyerang dengan keji. Petik 2. Mereka tidak bisa membunuhmu, jadi mereka membunuh keluargamu. Ini adalah plot. Mereka dengan sengaja ingin kamu menyalahkan diri sendiri dan merasa bersalah. Jangan tertipu oleh mereka dan jangan dihancurkan oleh rencana mereka. Surou dengan erat meraih Chu Feng dan dia sangat takut bahwa Chu Feng tidak bisa membatalkan simpul di hatinya. Jangan khawatir. Aku, Chu Feng, tidak begitu lemah. Saat ini, aku hanya ingin tahu siapa yang melakukan ini. Dinginnya menusuk tulang muncul di mata Chu Feng. Sebenarnya, dalam pembantaiannya, ada yang selamat. Penguasa kota Golden Purple City tidak mati. Dengan metode khusus, ia memalsukan kematiannya dan bertahan hidup. Dia juga melihat orang-orang yang membantai kota ini. Surou perlahan berkata, "Siapa? Siapa itu?" Chu Feng agak gelisah. Jangan terlalu giat untuk saat ini dan jangan bangunkan Mei kecil. Keluar dan aku akan memberitahumu kalau begitu. Surou dengan cemas menatap Su Mei yang sedang berbaring di dada Chu Feng sambil masih tidur dengan manis dan berjalan keluar tenda. Jadi, Chu Feng dengan hati-hati membawa Su Mei ke tempat tidur. Dan setelah menutupinya dengan selimut, dia berjalan keluar dari tenda. Kali ini, sebelum Chu Feng berbicara untuk bertanya, Surou memimpin dan berbicara, itu adalah desa 5 harimau. Itu adalah desa pegunungan yang dibentengi, dan ada 5 pemimpin. Mereka semua adalah ahli di bidang mendalam. Petik 2. Desa pegunungan yang dibentengi ini adalah sarang bandit. Mereka semua melakukan hal-hal yang tidak dapat diekspos untuk mendapatkan hadiah dalam jumlah besar dari itu. Petik 2. Five Tiger Village adalah markas dengan sendirinya. Terletak di area khusus, berada di perbatasan kota burung Vermilion aku dan juga kota kura-kura hitam. Jadi, ayah aku tidak pernah merawat mereka. Bagaimanapun, mereka adalah kekuatan yang tidak lemah. Jika dia perlu menghapusnya, itu tidak akan sederhana dan jika itu tidak ditangani dengan baik, dia bahkan akan dibalas. Petik 2. Namun, kali ini, ayahku bertekad untuk menyingkirkan desa 5 harimau. Dia sudah mengumpulkan pasukan dari Vermilion Bird City-ku dan dia saat ini sedang menuju desa 5 harimau. Petik 2. Apakah kamu tahu di mana desa 5 harimau berada? Tanya Chu Feng. Surou mengangguk. Bawa aku ke sana? Setelah berbicara, Chu Feng memanggil Little White. Keduanya naik elang berkepala putih. Dengan kecepatan tercepat, mereka bergegas menuju desa 5 harimau. The Five Tiger Village adalah sarang bandit. Orang-orang di dalamnya memperkosa dan menjarah, dan tidak ada kejahatan yang tidak mereka lakukan. Orang-orang di desa pegunungan yang dibentengi menyebut satu sama lain sebagai saudara. Five Tigers adalah pemimpinnya. Tidak banyak orang di sana, hanya di dekat 1000. Yang terkuat berada di ranah mendalam, dan yang terlemah berada di ranah asal. Kekuatan mereka cukup kuat dan meremehkan tidak diizinkan. Beberapa hari yang lalu, desa 5 harimau menerima bisnis besar, dan saat ini, mereka merayakan setelah sukses besar.
Beberapa minum bir dan makan daging, sementara yang lain melecehkan perempuan yang mereka rampas. Tidak peduli betapa lebih menyedihkannya perempuan itu berteriak, tidak ada satu orang pun yang menunjukkan simpati. Bahkan ketika mereka disiksa sampai mati, tidak ada yang akan merasa kasihan. Karena orang-orang itu adalah sekelompok bajingan. Mereka melakukan segala macam hal yang tidak berperasaan dan mereka tidak memiliki sedikit pun kemanusiaan di dalamnya. Tiba-tiba, elang berkepala putih turun dari langit dan itu menyebabkan tawa yang bising menjadi tenang. Tatapan semua orang tertarik oleh dua orang pada elang berkepala putih. Terutama ketika mereka melihat perempuan yang mengenakan pakaian putih. Kelompok binatang buas bahkan mulai ngiler. Mereka telah bermain-main dengan wanita yang tak terhitung banyaknya, tetapi mereka belum pernah melihat gadis yang begitu cantik. Ketika mereka melihat, mereka tidak bisa berhenti. Sifat mereka seperti binatang buas diaduk. Beberapa orang yang tidak menumbuhkan mata bahkan sangat ingin dan mereka ingin bergegas untuk menanggalkan rok panjang dari keindahan berpakaian putih. Aku ingin tahu untuk apa kalian datang ke sini? Tiba-tiba, sebuah suara yang jelas dan keras terdengar dan 5 sosok keluar dari kerumunan. Setiap orang tinggi dan besar. Naga dan Phoenix digambar di tubuh mereka. Ada cincin perak yang tergantung di telinga dan hidung mereka, dan bahkan ada beberapa wanita memikat dengan pakaian tidak lengkap di tubuh mereka di sebelah mereka. Mereka menyentuh dan menggigit otot telanjang Five Tigers dan melakukan tindakan rendah. Mereka bahkan tidak peduli dengan pandangan orang lain dan mereka bertindak sangat liar. Pada saat yang sama ketika kelima orang itu muncul, semua orang di desa 5 harimau menjadi tenang karena kelima orang itu adalah para pemimpin desa 5 harimau. 5 harimau. Siapa yang membiarkanmu melakukan kasus di kota emas ungu? Tatapan dingin dari tatapan Chu Feng merembet kemana-mana dan dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan haus darahnya. Bunuh mereka. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, pemimpin Five Tigers tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Dia tidak membuang kata-kata dan dia langsung memerintahkan mereka untuk membunuh Chu Feng dan Su Rou. Pada saat yang sama bahwa pemimpin Five Tigers berbicara, Chu Feng sudah mulai menyerang. Dia mengangkat tangannya dan membuka telapak tangannya. Seketika, beberapa orang terguncang dan menjadi genangan darah ketika mereka disemprotkan ke orang-orang yang ada di belakang mereka. Setelah itu, Chu Feng beringsut lagi dan beberapa orang lagi menjadi genangan darah saat mereka mati dengan menyedihkan oleh Chu Feng. Pada saat yang sama, Su Rou juga menyerang. Demikian pula, serangannya sangat sengit dan setiap serangan menghisap darah. Setiap kali dia menyerang, beberapa orang akan mati dan tidak ada belas kasihan. Sialan, keduanya berada di ranah mendalam. Melihat hal-hal tidak berjalan dengan baik, Five Tigers tidak melipat tangan mereka dan menonton di samping. Dan mereka mulai menyerang Chu Feng dan Su Rou. Mereka berlima memiliki budidaya tingkat 1 dari ranah mendalam dan keterampilan bela diri yang mereka miliki sangat kejam. Namun, di depan Chu Feng yang meminjam kekuatan Egi, mereka hanya seperti 5 potong sampah. Chu Feng bahkan tidak menggunakan keterampilan bela diri. Dengan pukulan santai, kekuatan mendalamnya meluap dan itu sangat tirani. Dengan mudah membubarkan serangan gabungan dari 5 orang, dan pada saat yang sama, mereka berlima juga terbang kembali. Ketika mereka membanting kembali ke tanah, tulang-tulang di sekujur tubuh mereka retak dan tulang yang tak terhitung jumlahnya patah. Bahkan setengah dari organ internal mereka rusak. Mereka semua memuntahkan darah dan mereka terluka parah, tanpa kekuatan lagi untuk mundur.
Cepat, cepat lari. Setelah melihat 5 pemimpin mereka dihancurkan dari satu pukulan oleh seseorang. Anggota Five Tiger Village yang penuh kepercayaan diri sebelumnya langsung sangat ketakutan sehingga jiwa mereka terbang. Bagaimana mereka berani terus menyerang Chu Feng dan Su Rou? Mereka berbalik dan berlari keluar desa gunung. Hari ini, kalian semua akan mati. Namun, dengan gelombang lengan besar Chu Feng, formasi roh besar turun dari langit dan menyelimuti seluruh desa gunung. Tidak peduli bagaimana anggota menyerang formasi roh, mereka tidak bisa bergerak sedikitpun. Formasi roh diletakkan ketika Chu Feng memasuki desa gunung. Itu adalah formasi roh yang kuat dan tujuannya adalah untuk mencegah mereka melarikan diri karena hari ini, Chu Feng sama sekali tidak meninggalkan satu orang pun yang masih hidup. Sejak saat itu, desa 5 harimau yang diselimuti oleh formasi roh seolah-olah itu adalah arena pembantaian. Orang-orang yang biasanya tidak melakukan apapun kecuali kejahatan jatuh satu demi satu, dan setiap kematian lebih menyedihkan daripada sebelumnya. Ketika darah menyatu menjadi sungai dan mayat ditumpuk ke gunung, setelah pembantaian di desa 5 harimau, hanya 5 orang yang tersisa. Kelima orang itu adalah 5 pemimpin desa 5 harimau. Aku akan bertanya lagi, siapa yang mendorong kalian semua untuk melakukannya? Chu Feng menyapu pandangan dinginnya pada 5 orang yang terbaring di tanah dengan wajah putih pucat. Apa yang kamu bicarakan? Kami bahkan tidak mengerti. Salah satu dari mereka melolong dengan sangat polos. Kamu tidak mengerti? Tentu, tidak mengerti. Chu Feng menjulurkan tangannya dan menekannya ke kepalanya. Setelah itu, kilat yang melingkari tangannya mengalir dari kepala ke seluruh tubuhnya. Pada saat itu, orang itu dengan sedih melolong. Bab 217 Who the Mastermind. Third Thunder Style yang tanpa ampun menciptakan ular petir kecil yang tak terhitung jumlahnya. Mereka merobek kulitnya sedikit demi sedikit, dan membakar dagingnya sedikit demi sedikit. Mereka menghancurkan tulang-tulangnya, menghancurkan organ-organnya, dan secara gila-gilaan menghancurkan setiap bagian tubuhnya. Perasaan sakit itu tak terlukiskan. Hanya mereka yang secara pribadi mengalaminya yang bisa mengerti. Ratapan celaka yang seperti babi yang disembelih terus terdengar. Burung-burung terbang dan binatang buas melarikan diri ke segala arah. Itu disengaja oleh Chu Feng. Saat dia tetap terjaga, dia akan merasakan siksaan dari tubuhnya dan Chu Feng ingin dia merasakan semua jenis rasa sakit sebelum memutuskan hidupnya. Saat dia dihancurkan oleh petir, orang kuat di tingkat 1 dari ranah mendalam akhirnya menjadi seperti arang setelah semua pembakaran. Tidak ada 1 inci pun tempat yang tidak rusak di tubuhnya. Periode waktu itu jelas merupakan sesuatu yang tidak pernah ingin ia alami karena itu adalah peristiwa tersulit yang harus ditanggung sepanjang hidupnya. Tapi untungnya, saat ini dia sudah bernafas lagi. Setelah membunuh orang itu, tidak hanya api amarah di hati Chu Feng tidak berkurang. Bahkan meningkat karena meskipun dia tahu bahwa orang-orang itu adalah penyebab di balik pembantaian keluarga Chu-nya, mereka bukan dalang. Jadi, dia mengulurkan telapak tangannya yang penuh kilat ke arah orang lain. Itu adalah Gong Luyun. Gong Luyun dari kota kura-kura hitam. Dia menyewa kita untuk membantai kota emas ungu. Kali ini, sebelum membiarkan Chu Feng melakukan perbuatan itu, orang itu mengaku. Pahlawan ini, tolong lepaskan kami. Ini adalah hadiah yang diberikan Gong Luyun kepada kami dan kami akan memberikan semua itu kepada kamu.
Pemimpin Five Tigers melepas kosmosaknya sendiri dan melirik ketiga orang lain yang masih bertahan. Pahlawan, tolong lepaskan nyawa kita bertiga. Ini semua yang kami kumpulkan dan tolong terima mereka. Melihat itu, ketiga orang lainnya juga dengan paksa duduk kembali, dan dengan sikap picik, mereka memberikan karung kosmos kepada Chu Feng. Kamu membunuh keluargaku, namun kamu ingin aku menyelamatkan hidupmu? Hutang darah harus dibayar dengan darah. Kata-kata itu ditulis oleh kamu kan? Apakah kamu tidak mengerti prinsip-prinsip di balik itu? Chu Feng dengan dingin tersenyum dan senyumnya sangat menakutkan. Kamu itu Chu Feng? Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, ekspresi empat harimau yang tersisa berubah sangat. Warna wajah mereka langsung berubah menjadi putih pucat dan mereka berbaring tanpa daya. Mereka tahu bahwa bencana benar-benar datang. Chu Feng tidak menjawab. Dia mengepalkan salah satu tangannya dan pedang panjang berwarna emas terkondensasi. Dengan seberkas cahaya keemasan, 8 tangan jatuh ke tanah. Ketika mereka melihat bahwa lengan mereka sendiri dipotong oleh seseorang, Four Tigers berseru dengan menyakitkan. Namun, itu bukan akhir. Itu hanya permulaan. Wos wos wos. Chu Feng memegang longsword berwarna emas dan dengan liar menikam 4 harimau. Dia mengiris kulit mereka, memotong tendon dan pembuluh darah mereka, dan Chu Feng tanpa henti menusuk saraf paling sensitif mereka namun membuat mereka tetap terjaga. Dia membiarkan rasa sakit yang sulit untuk tak tertahankan menelan tubuh mereka satu gelombang demi gelombang dan membiarkan mereka dipenuhi oleh siksaan paling kejam di dunia. Bajingan, bunuh kami jika kamu berani. Petik 2. Dalam sekejap, 4 harimau yang terkenal memiliki darah dan daging mereka dikacaukan bersama oleh Chu Feng. Itu membuat mereka ingin mati daripada hidup dari rasa sakit, dan mereka ingin Chu Feng membunuh mereka. Ingin mati? Bagaimana bisa begitu mudah? Aku ingin kamu semua ingin hidup tetapi tidak bisa, dan ingin mati tetapi tidak bisa. Bagaimana mungkin Chu Feng, yang terbakar dengan amarah, begitu mudah membiarkan mereka pergi? Tidak hanya dia tidak berhenti, dia bahkan menjadi lebih ganas. Chu Feng, itu sudah cukup. Lihat waktunya. Pasukan Vermilion Bird City aku akan tiba dengan cepat sehingga kita harus segera meninggalkan tempat ini. Ketika dia melihat Four Tigers yang benar-benar menjadi manusia berdarah, bahkan hati Su Rou tidak tahan. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan mati dengan mayat lengkap. Chu Feng Koldi mendengus dan pedang emas di tangannya menebas secara acak. Saat tatapan keemasan melesat ke segala arah, mayat-mayat 4 harimau mulai terbang kemana-mana. Bahkan energi sumber mereka diserap oleh Chu Feng untuk Egi. Mereka benar-benar mati dengan mayat yang tidak lengkap. Gong Luyun, aku tidak akan pernah berpikir bahwa kamu akan begitu kejam. Kamu berani diam-diam membunuh keluarga aku? Awalnya, aku bahkan berpikir untuk membiarkan kamu hidup sedikit lebih lama. Tetapi sekarang, tampaknya kamu tidak hanya perlu mati, keluarga Gong kamu juga harus mati. Petik 2. Setelah benar-benar menyelesaikan Four Tigers, Chu Feng melihat sekeliling untuk mengkonfirmasi bahwa dia tidak meninggalkan orang hidup. Kemudian, dia membubarkan formasi rohnya dan mengendarai Little White tanpa peduli dengan sekelilingnya. Setelah mengetahui siapa dalang yang mengarahkan serangan pada keluarganya, tidak mungkin bagi Chu Feng untuk menunggu sesaat lagi. Dia ingin segera membunuh Gong Luyun itu sebagai persembahan bagi anggota keluarga Chu-nya serta jiwa dari beberapa ratus ribu orang dari Kota Emas Ungu. Jadi, apa yang perlu dilakukan Chu Feng adalah untuk mencari keberadaan Gong Luyun.
Pada hari kedua ketika Chu Feng dan Su Rou pergi, pasukan dari kota burung Vermilion akhirnya tiba di luar desa 5 harimau. Karena mereka tahu bahwa orang-orang di sana adalah penjahat yang melarikan diri untuk kehidupan mereka. Mereka melakukan pengaturan yang ketat dan membentuk lingkaran yang tidak bisa ditembus yang mengelilingi desa ketika mereka semakin dekat ke desa Five Tiger. Namun, ketika mereka mendekati desa 5 harimau, pasukan kota burung Vermilion semakin merasa tidak nyaman. Mengapa Five Tiger Village yang seharusnya berisik begitu sunyi? Itu tidak normal untuk itu begitu tenang. Pada awalnya, mereka bahkan curiga bahwa itu mungkin jebakan. Namun, kemudian, mereka menemukan bahwa itu bukan jebakan karena mereka mencium sesuatu. Bau darah. Tuanku, apa yang harus kita lakukan? Bau darah selalu membuat orang takut karena itu adalah sinyal yang mewakili bahaya. Jadi, pada saat itu, orang-orang kuat dari kota burung Vermilion juga sedikit takut dan semua orang mengarahkan pandangan mereka kepada penguasa kota, Su Hen. Pada saat itu, pikiran mendalam Su Hen tidak stabil. Bau darah yang begitu kuat berarti banyak orang mati. Setidaknya, itu berarti bahwa pertempuran besar terjadi di dalam desa 5 harimau sehingga bahkan dia tidak tahu bahaya apa yang ada di dalamnya. Tapi setelah berpikir sebentar, dia masih memerintahkan, bunuh. Bunuh. Setelah Su Hen berbicara, semua orang berteriak keras dan kata, bunuh, bergema di hutan pegunungan. Bahkan tanah bergemuruh. Pasukan kota burung Vermilion, di bawah pimpinan Su Hen dan berbagai orang kuat lainnya, bergegas ke desa 5 harimau dengan ledakan keberanian. Namun, setelah bergegas ke desa 5 harimau, mereka semua tercengang dan mereka benar-benar terpana dengan pemandangan di depan mereka. Bab 218 Orang Berbahaya. Adegan di depan mata mereka hanya bisa diringkas dengan satu kata. Kejam. Bahkan lebih kejam daripada kota emas ungu karena kematian setiap orang di sana mengerikan. Itu membuat orang tidak bisa menatap lurus ke sana. Jika dikatakan bahwa mayat memenuhi tanah di kota emas ungu, maka pada saat itu, di desa 5 harimau, itu adalah neraka. Tidak ada satupun mayat yang lengkap. Hanya kerangka yang tidak lengkap yang tersisa selain genangan darah. Bahkan orang-orang dari kota burung Vermilion yang mengalami medan perang merasa sulit untuk menanggung adegan itu. Bahkan wajah Su Hen berubah dengan cepat. Adapun para penjaga kota burung Vermilion, beberapa gemetar, beberapa muntah ketika berlutut di tanah, dan beberapa bahkan langsung kehilangan kesadaran karena ketakutan. Bahkan setelah kehilangan kesadaran, busa putih keluar dari mulut mereka dan tubuh mereka berkedut keras. Dapat dilihat bahwa mereka sangat ketakutan. Apakah mereka dibungkam? Orang macam apa yang bisa begitu kejam? Sepertinya Chu Feng telah bertemu dengan masalah besar sehingga tampaknya Rou kecil dan Mei kecil harus dijaga jarak darinya. Su Hen mengerutkan kening dengan erat. Dia tidak tahu bahwa itu dilakukan oleh Chu Feng dan dia bahkan berpikir bahwa itu semua dilakukan oleh dalang yang mengarahkan desa 5 harimau untuk membungkam mereka. Saat dia melihat adegan celaka itu, dia bisa membayangkan seperti apa orang berbahaya yang menjadi dalang. Namun Chu Feng membuat marah orang seperti itu. Secara alami, dia tidak ingin terpengaruh juga. Di dalam Black Tortoise City, keamanan ketat dan semua penjaga di kota dikirim. Banyak ahli di Black Tortoise City yang menutup diri di balik pintu untuk budidaya juga keluar. Alasan mengapa semua itu terjadi adalah karena di dalam wilayah Black Tortoise City, seseorang yang sangat berbahaya muncul.
Tidak ada yang tahu apa penampilan orang itu sebenarnya karena mereka yang melihat penampilan orang itu terbunuh, dan orang-orang yang terbunuh adalah semua orang dari keluarga Gong. Status apa yang dimiliki orang-orang dari keluarga Gong? Mereka adalah penguasa Black Tortoise City. Orang-orang yang terbunuh bahkan adalah karakter berpangkat tinggi yang memiliki cukup banyak status dalam keluarga Gong. Jelas, seseorang memprovokasi keluarga Gong dan menjadi musuh besar. Para ahli dari keluarga Gong terus-menerus terbunuh dan martabat keluarga Gong ditantang di wilayah mereka sendiri. Secara alami, keluarga Gong tidak mungkin mentolerir itu, jadi kali ini, keluarga Gong benar-benar mengirim sekelompok besar orang dan mereka bersumpah untuk menangkap pelakunya. Ah, sialan. Siapa kamu berani berulang kali menyerang keluarga Gong aku? Petik 2. Di dalam kuburan tak bertanda di luar Black Tortoise City, seorang pria paruh baya yang mengenakan pakaian mewah diletakkan di tanah. Darah memenuhi mulutnya dan rasa takut memenuhi wajahnya. Di sekelilingnya terdapat hampir 100 penjaga kota kura-kura hitam. Namun, orang-orang itu tidak bernafas lagi. Dia adalah anggota keluarga Gong dan dia memiliki kultivasi tingkat 3 dari ranah mendalam. Dia dikirim oleh keluarga Gong untuk mencari pelakunya yang secara tersembunyi membunuh anggota keluarga Gong lainnya. Pada hari itu, akhirnya, dia bertemu dengan pelakunya. Namun, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan sekuat itu. Begitu kuat sehingga bahkan dia, yang berada di level 3 dari ranah mendalam, benar-benar tidak berdaya di depannya. Katakan padaku di mana Gong Luyun berada. Chu Feng mengenakan jubah rami, dan pada masa itu, dia masih tinggal di dekat kota kura-kura hitam dan membantai satu ahli keluarga Gong setelah yang lainnya. Tujuannya bukanlah balas dendam. Tujuannya adalah untuk menemukan keberadaan Gong Luyun. Cepat atau lambat, dia akan memusnahkan keluarga Gong. Namun, dia tidak sabar. Pada saat itu, orang yang paling ingin ia bunuh adalah Gong Luyun. Orang yang secara tersembunyi membunuh orang-orang dari keluarga Chu-nya. Jika dia tidak membunuh Gong Luyun, akan sangat sulit baginya untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Jadi kamu datang untuk Gong Luyun. Bunuh aku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberitahumu kemana Luyun pergi. Orang dari keluarga Gong itu cukup keras. Chu Feng sudah siap untuk reaksi itu karena itu bukan pertama kalinya dia bertemu dengan jawaban seperti itu. Dapat dilihat bahwa semua orang yang membunuh Chu Feng sebelum menolak untuk menjawab pertanyaan itu. Harus dikatakan bahwa keluarga Gong cukup berani dan pantang menyerah dan itu adalah sesuatu yang sangat langka. Namun, ketika orang-orang seperti mereka menjadi musuh, itu adalah hal yang sangat meresahkan, dan setelah beberapa hari pengamatan, Chu Feng menemukan masalah. Tidak heran keluarga Gong cukup dihargai oleh rumah Pangeran Qilin. Fondasi keluarga Gong benar-benar kuat di kota-kota kelas 1. Dapat dikatakan bahwa Black Tortoise City sedikit melampaui kota burung Vermilion. Begitu kuat sehingga Chu Feng saat ini hanya bisa berlama-lama di pinggiran kota dan sangat sulit baginya untuk memasuki kota itu sendiri. Chu Feng merasa bahwa di dalam kota, ada karakter yang bahkan dia tidak bisa menekan. Jika kamu ingin mati, aku bisa mengabulkan keinginanmu itu. Tapi sebelum kamu mati, aku akan membiarkanmu menderita siksaan. Petik 2. Kamu sudah melihat mayat keluarga Gong kan? Aku akan membuatmu beberapa kali lebih sengsara dari mereka. Sebuah kilatan datang dari lengan Chu Feng dan belati tajam muncul. Teguk. Setelah melihat belati yang melotot, orang keluarga Gong yang kuat tidak bisa menahan menelan air liur.
Dia ingat anggota keluarga Gong yang dibunuh oleh Chu Feng sebelumnya. Memang, mereka sangat menderita. Hanya dengan melihat mayat mereka, seseorang akan gemetar meskipun tidak dingin. Bisa dibayangkan bagaimana mereka disiksa sebelum mereka mati. Jika aku memberitahumu, bisakah kamu menyelamatkan hidupku? Tatapan anggota keluarga Gong berkilauan dan ketika dia gemetar, dia mengucapkan kata-kata itu. Aku bisa menyelamatkan hidupmu. Sebagai tanggapan, Chu Feng tanpa ragu berjanji. Benar-benar, anggota keluarga Gong agak curiga. Aku selalu mengatakan yang sebenarnya. Meskipun wajah Chu Feng disembunyikan, orang masih bisa melihat ketulusan dalam tatapannya. Lu Yun diundang ke Lembah 100 Ben untuk berpartisipasi dalam perburuan pahlawan yang terjadi setiap tahun sekali di Provinsi Azure. Para murid puncak dari banyak sekolah di Provinsi Azure pergi untuk berpartisipasi dalam perburuan ini. Anggota keluarga Gong berkata dengan suara rendah. Chu Feng pernah mendengar tentang perburuan pahlawan sebelumnya. Itu adalah hal besar yang terjadi setahun sekali di Provinsi Azure dan hanya murid terbaik dari berbagai sekolah yang dapat berpartisipasi di dalamnya. Jadi, Gong Luyun yang bisa diundang membuat Chu Feng sedikit terkejut. Karena mereka yang bisa diundang ke perburuan pahlawan sebagian besar adalah murid terbaik dari sekolah kelas 1. Hampir tidak ada murid dari sekolah kelas 2 yang menerima undangan. Berapa hari tersisa untuk perburuan pahlawan? Chu Feng cepat bertanya. Ada 3 hari lagi sampai dimulai. Lembah 100 tikungan sangat jauh dari sini, dan setelah perburuan dimulai, sekolah-sekolah dari berbagai tempat akan bekerja sama untuk menutup pintu masuk. Kamu tidak akan sampai di sana tepat waktu. Anggota keluarga Gong mengingatkan. Tidak perlu khawatir tentang itu. Chu Feng mencibir dan belati di tangannya melintas. Wajah anggota keluarga Gong langsung berubah sangat dan dia dengan cepat menutupi daerah lehernya. Tetapi dia tidak bisa menghentikan darah yang mengalir keluar dari lehernya. Dia berkata dengan wajah geram, kamu kembali pada kata-katamu. Jika kamu harus menyalahkan sesuatu, kamu hanya bisa menyalahkan kebodohan kamu. Tatapan Chu Feng menjadi lebih menakutkan dan daya tarik yang tak terbatas memaksa keluar dari tubuhnya dan bergegas ke tubuh anggota keluarga Gong itu. Pada saat itu, anggota keluarga Gong membuka mulutnya dan mulai menjerit kesakitan karena dia bisa merasakan bahwa hal terpenting dalam tubuhnya diserap oleh kekuatan yang menakutkan. Sumber energi. Energi sumbernya diserap oleh egi yang ada di tubuh Chu Feng. Penyerapan energi sumber orang mati tidak dapat dirasakan, karena mereka sudah mati. Namun, ketika energi sumber seseorang diserap ketika mereka masih hidup, itu sangat menyakitkan. Bahkan lebih menyakitkan daripada darah mereka semua disedot kering dari tubuh mereka. Setelah membunuh anggota keluarga Gong, Chu Feng mengumpulkan semua karung kosmos dari semua orang yang ada di sana. Namun, setelah beberapa pemeriksaan, dia sangat tidak senang melengkungkan bibirnya dan berkata, banyak bajingan malang. Bab 219 Area mengumpulkan orang kuat. Elang berkepala putih terbang di awan. Dengan kecepatannya, tidak sulit bagi mereka untuk tiba di lembah 100 Ben dalam waktu 3 hari. Chu Feng duduk di atas elang berkepala putih, tapi dia tidak tinggal diam. Dia sedang melakukan beberapa persiapan. Persiapan memasuki lembah 100 tikungan. Perburuan pahlawan di lembah 100 Ben sangat terkenal di Provinsi Azure. Lembah 100 Ben adalah tempat yang sangat istimewa, karena merupakan tanah suci obat-obatan. Tidak hanya sejumlah besar obat-obatan spiritual dan asal di dalamnya,
bahkan ada banyak obat dalam. Namun, lembah 100 Ben biasanya ditutup. Itu hanya akan dibuka setahun sekali untuk murid berprestasi dari berbagai sekolah provinsi Azure. Mereka akan memasuki perburuan, dan berapa banyak sumber daya yang bisa mereka peroleh, semuanya tergantung pada kemampuan mereka. Singkatnya, lembah 100 Ben bukan milik kekuatan apapun, tetapi milik seluruh provinsi Azure. Jadi, selama para murid dari berbagai sekolah memiliki kekuatan, mereka bisa masuk. Tapi ada satu hal. Jika seseorang ingin memasuki lembah 100 Ben untuk berpartisipasi dalam perburuan pahlawan yang terjadi setahun sekali, itu adalah suatu keharusan untuk memiliki kekuatan yang cukup. Dan mereka perlu mendaftar dengan nama asli mereka. Chu Feng tidak bisa berpartisipasi dalam perburuan pahlawan dengan identitas Tuan Grey Jubah. Jadi, dia harus masuk dengan identitas Chu Feng. Identitas itu hanya memiliki tingkat 2 dari ranah asal sebagai kultivasinya, jadi meskipun dia menggunakan semua kekuatan pertarungannya, masih akan cukup sulit baginya untuk lulus ujian perburuan pahlawan. Jadi, Chu Feng harus meningkatkan kultivasinya. Dalam beberapa hari terakhir, dia mengambil beberapa barang dari orang lain. Bagi orang normal, mungkin itu adalah harta karun, tetapi untuk Chu Feng, mereka tidak banyak karena satu-satunya hal yang membantu kultivasinya hanya 20 obat mendalam berkualitas tinggi yang diberikan oleh kepala sekolah Void kepadanya. Hanya mereka yang memiliki efek terhadapnya. Obat mendalam tunggal disempurnakan dan kekuatan mendalam yang kuat dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun, itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk Dantian Chu Feng. Dengan sekali teguk, itu menelan ledakan kekuatan mendalam. Orang-orang ini pasti lahir pada tahun serigala. Kamu menelan energi spiritual dengan satu tegukan, kamu menelan kekuatan asal dengan satu tegukan, dan kamu masih menelan kekuatan mendalam dengan satu tegukan. Sial, apa yang bisa memberi kalian makan kenyang? Petik 2. Chu Feng merasa sangat tidak berdaya. Meskipun hanya ada 8 Divine Lightning di dantiannya, nafsu makan mereka semakin besar. Itu membuatnya semakin merasa tertekan. Hanya setelah Chu Feng memurnikan obat mendalam berkualitas tinggi kelima, dia merasakan perubahan terjadi pada kekuatan asal dalam tubuhnya. Setelah kultivasinya meningkat satu tingkat, Chu Feng bahkan merasa lebih tak berdaya. Seberapa berhargakah obat mendalam? Mereka sangat bermanfaat bagi orang-orang kuat di dunia mendalam. Tetapi dia, seseorang yang hanya berada di level 2 dari ranah origin, perlu memperbaiki 5 dari harta karun tersebut agar memiliki terobosan ke level 3 dari ranah origin. Itu membuatnya cukup terdiam. Tapi untungnya, apa yang terjadi setelah itu cukup baik. Setelah menyempurnakan 15 obat mendalam lainnya, Chu Feng merasa bahwa dia akan memiliki terobosan lagi. Jadi, dia menelan semua yang ada padanya yang akan membantu kultivasinya ke dalam perutnya sekaligus. Akhirnya, setelah hampir menghabiskan stoknya, dia berhasil membuat terobosan lain dan dia memasuki level 4 dari ranah origin. Level 4 dari ranah asal. Seharusnya cukup untuk berpartisipasi dalam perburuan pahlawan itu kan? Petik 2. Setelah beberapa perhitungan, dengan penanamannya saat ini dan metode yang dia pegang, itu tidak masalah baginya untuk melawan mereka yang berada di tingkat 8 dari wilayah asal. Jika dia juga menggunakan kekuatan petir berwarna emas dan meningkatkan budidayanya ke tingkat kelima dari wilayah asal. Mereka yang berada di tingkat ke-9 dari wilayah asal bahkan tidak perlu disebutkan.
Jika Chu Feng menggunakan semua kekuatannya dan menggunakan semua kemampuannya, itu masih mungkin baginya untuk bertarung dengan orang yang kuat di tingkat satu ranah mendalam. Dari apa yang dia tahu, jika seseorang tidak menerima undangan, mereka diharuskan lulus serangkaian ujian agar memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perburuan pahlawan. Namun, mereka masih membutuhkan setidaknya kekuatan dari penanaman tingkat satu dari ranah mendalam untuk melewati itu. Jadi, Chu Feng juga merasakan tekanan. Lagi pula, dia tidak ingin mengekspos metodenya yang lain terlalu dini. Setelah bergegas selama 2 hari, akhirnya, Chu Feng tiba di dekat lembah 100 tikungan. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu dengan mengendarai elang berkepala putih berkualitas tinggi, ia secara tersembunyi mendarat di daerah tertentu dan berjalan menuju lembah 100 tikungan. Lembah 100 Ben sebenarnya adalah daerah primitif yang sangat besar. Ada lembah, pegunungan, hutan, sungai, rawa, dan itu sangat luas, tetapi juga sangat indah. Namun, pemandangan indah di lembah 100 Bens hanya dapat dilihat selama beberapa hari setiap tahun. Tentu saja, perawatan itu hanya menyenangkan bagi mereka yang benar-benar bisa memasuki lembah 100 tikungan. Cepat lihat di sana. Bahkan seorang anak kecil ada di sini untuk keaktifan. Petik 2. Itu benar. Perhatikan baik-baik pakaiannya yang ia kenakan. Aku tidak ingat pernah melihatnya sebelumnya. Dia tidak akan menjadi murid dari sekolah kelas 2 kan? Petik 2. Terserah, siapa yang peduli padanya? Dia tidak takut kehilangan muka, jadi mengapa kita perlu keberatan? Petik 2. Tidak perlu menyembunyikan identitasnya dengan muncul di tempat itu, jadi Chu Feng mengenakan pakaian untuk murid inti sekolah Azure Dragon. Sesuatu yang tidak berdaya baginya dan tidak bisa dihindari adalah ejekan dari orang-orang. Chu Feng sudah terbiasa dengan tipe tiruan itu. Dalam setiap kesempatan besar ketika dia bertemu dengan beberapa murid dari beberapa sekolah kelas 1, dia akan selalu menerima ejekan mereka. Selain itu adalah perburuan pahlawan di mana banyak murid yang sangat baik dari berbagai sekolah berkumpul. Chu Feng mengikuti kedua murid dari sekolah kelas 1 yang mengejeknya sebelumnya dan memasuki lokasi ujian yang sama. Ketika mereka masuk, kedua orang selalu menggunakan tatapan jijik untuk menatap Chu Feng dari awal sampai akhir. Namun, ketika mereka bertiga meninggalkan lokasi pemeriksaan, tatapan keduanya berubah total. Mereka bukan lagi tatapan jijik, tetapi tatapan kaget. Kejutan yang sangat rumit dan sulit diungkapkan. Adapun mengapa perubahan seperti itu terjadi? Itu karena mereka berdua, yang adalah murid dari sekolah kelas 1 dan juga memiliki kultivasi tingkat 8 dari ranah asal, keduanya gagal dalam ujian. Adapun Chu Feng, seorang murid dari sekolah kelas 2 yang hanya memiliki kultivasi tingkat 4 dari wilayah asal, berlalu, dan ia lulus dengan sangat mudah. Setelah itu, Chu Feng tiba pada kesimpulan, dan itu adalah ujian itu tidak sesulit yang dikatakan. Tentu saja, dia mengabaikan fakta bahwa dia adalah monster. Setelah lulus ujian, Chu Feng memperoleh kualifikasi untuk memasuki lembah 100 tikungan. Setelah memasukinya, ia pertama kali melihat kota besar, tinggi, dan megah. Kota ini dibangun di pegunungan dan sungai dan memang sangat indah. Chu Feng menyebarkan kekuatan rohnya, dan pada akhirnya, ia mendapat hasil yang mengejutkan. Ada sejumlah besar orang kuat yang berkumpul di dalam kota. Orang-orang di alam mendalam tidak terhitung, dan ada juga banyak orang di puncak alam mendalam. Memang,
Banyak karakter besar dari Provinsi Azure berkumpul di sana serta banyak jenius puncak dari berbagai sekolah. Tidak ada satu orang pun yang sederhana. Jadi di tempat itu, ia perlu berhati-hati dan berhati-hati. Dia tidak diizinkan memiliki setengah poin kecerobohan. Bab 220 Pertemuan Musuh. Kota yang tinggi, besar, dan indah itu sebenarnya tidak sebesar itu, tetapi sangat halus. Itu dibuat di puncak pegunungan, dan di sekitarnya ada air terjun besar yang turun lembah. Sinar matahari menyinari kabut dan sebuah jembatan pelangi 7 warna muncul. Trans berputar dan melewati pelangi dan itu sangat estetis. Melihat pemandangan itu, sepertinya seperti dunia bagi para suci. Tidak heran banyak orang mengatakan bahwa pemandangan di lembah 100 tikus tiada taranya di dunia. Setidaknya, di mata Chu Feng, itu adalah tempat paling indah yang pernah dilihatnya. Tentu saja, pemandangan di depannya hanyalah sudut lembah 100 tikungan. Itu benar-benar hanya sudut karena tempat itu hanya pinggiran lembah 100 bens. Meskipun setiap orang yang bersiap untuk berpartisipasi dalam perburuan pahlawan dapat sementara beristirahat di sana. Istana mewah hanya dapat digunakan oleh karakter yang lebih besar dari berbagai kekuatan. Di sisi lain, para murid sedang menunggu di sebuah plaza berukuran super yang terletak di puncak tebing. Chu Feng menyebarkan kekuatan rohnya dan dia ingin menemukan keberadaan Gong Luyun. Saat ia berjalan, Chu Feng sebenarnya cukup terkejut karena di antara orang-orang yang berkumpul di sana, selain dirinya sendiri, hampir semua orang adalah ahli di bidang mendalam. Mereka jenius muda dari generasi mereka. Dalam hal kultivasi nyata, Chu Feng benar-benar tidak banyak dalam kelompok orang karena orang-orang itu adalah jenius sejati. Hampir semua orang memahami metode khusus, dan jika salah satu dari mereka keluar, Chu Feng akan mengalami kesulitan jika dia ingin mengalahkan mereka. Adapun mereka yang bisa menekan Chu Feng, banyak sekali. Namun, hubungan orang-orang itu tidak terlalu ramah. Sebagian besar dari mereka membentuk kelompok 3 atau 5, tetapi ada juga kelompok dengan jumlah orang yang besar. Misalnya, para murid dari sekolah Ling Yun, serta generasi muda dari Istana Pangeran Qilin. Kedua kelompok orang itu mewakili dua kekuatan terkuat di Provinsi Azure. Mereka memiliki jumlah orang terbanyak, sehingga mereka akan memiliki jumlah elit terbanyak. Setiap kekuatan tunggal akan menunjukkan rasa hormat dari kejauhan karena mereka sangat takut menyinggung orang-orang yang sombong. Akhirnya, aku menemukanmu. Tiba-tiba, dua kepalan di lengan Chu Feng mengepal erat dan niat membunuh langsung muncul ke matanya. Dia dengan cepat berjalan menuju area di alun-alun. Sekelompok besar orang berkumpul di daerah itu. Mereka semua mengelilingi seorang anak muda yang berusia sekitar 20 tahun. Ada laki-laki, dan ada perempuan. Para wanita itu cantik, tetapi di antara alis mereka ada kebanggaan. Penampilan laki-laki semuanya berbeda, tetapi kekuatan yang mereka miliki tidak biasa. Semua dari mereka berada di ranah mendalam dan kebanyakan dari mereka berasal dari sekolah kelas 1. Tetapi justru karena itu, ketika seorang pria yang agak tampan mengenakan pakaian dari sekolah kelas 2, dia tampak cukup kecewa ketika dia berada di kelompok itu. Adapun siapa orang itu, tentu saja, itu adalah murid nomor 1 di Azure Dragon School, putra penguasa kota kura-kura hitam yang bersembunyi menghasut desa 5 harimau, Gong Luyun. Meskipun murid-murid dari sekolah kelas 2 seharusnya dipandang rendah oleh banyak orang di sana, Gong Luyun tidak terlihat oleh tatapan seperti itu. Sebaliknya,
dalam tatapan laki-laki ada kekaguman. Dalam tatapan perempuan, ada pemujaan. Sekelompok orang mengobrol dan tertawa bersama, dan beberapa orang bahkan memuji Gong Luyun secara terbuka. Dari itu, alasan mengapa Gong Luyun tidak melihat ke bawah dinyatakan di sana. Saudara Gong, aku benar-benar harus memberi selamat kepada kamu. Kamu benar-benar menjadi cucu angkat dari Tuan Lin Ran. Di masa depan, kamu perlu lebih memperhatikan kami. Beberapa orang berkata dengan kagum di seluruh wajah mereka. Kakak Li, kamu terlalu sopan. Gong Luyun dengan sopan tersenyum. Ah, saudara Gong, tidak perlu sesederhana itu. Siapa yang tidak tahu bahwa Tuan Lin Ran adalah orang yang kuat di puncak ranah mendalam? Dia adalah manajer kepala klan Lin di Istana Pangeran Qilin dan banyak orang dari Istana Pangeran Qilin ingin menjalin hubungan dengan orang tua itu, tetapi mereka tidak bisa. Petik 2. Tapi hari ini, dia mengenalimu sebagai cucu angkatnya. Ini akan membangkitkan kekaguman dari beberapa orang. Laki-laki lain dengan wajah yang lebih kasar tertawa dan berkata, apa gunanya kekaguman? Tuan Lin Ran mengenali Luyun sebagai cucu angkatnya karena matanya yang cukup baik. Saudara Luyun masih muda tetapi dia sudah berada di tingkat 2 dari dunia mendalam. Kecakapan bertarungnya tidak biasa dan dia bisa mengalahkan yang kuat sebagai yang lemah. Bahkan mereka yang berada di level 3 dari ranah mendalam tidak dapat mengalahkannya, dan pencapaiannya di masa depan tidak dapat diukur. Seorang wanita yang memikat mendekati Gong Luyun. Betul, saudara Gong adalah seorang jenius sejati dan kami benar-benar mengagumi kamu dari lubuk hati kami. Namun, dengan bakatnya, sangat tidak pantas bagi saudara Gong untuk memasuki sekolah Azure Dragon. Seorang wanita lain juga dekat dengannya. Iya, aku mendengar bahwa ada seorang bocah nakal yang tidak memiliki mata di sekolah Azure Dragon dan dia berani menantang saudara Gong. Sesuatu tentang mengambil hidupmu setelah 1 tahun. Ah, aku benar-benar tidak tahu dari mana bocah nakal itu mendapatkan kepercayaannya. Petik 2. Apakah itu benar atau salah? Sebenarnya ada yang seperti itu? Saudara Gong, apakah yang dia katakan benar? Petik 2. Ho, dunia ini sangat besar, jadi ada banyak orang di dalamnya. Saat menghadapi orang seperti dia, aku, Gong Luyun, merasa bahwa tidak layak bagi aku untuk memperhatikannya. Namun, dia sangat agresif sehingga aku harus menerima pertempuran yang diaturnya. Dia hanyalah antek kecil, jadi tidak perlu khawatir semua orang. Gong Luyun tersenyum dan melambaikan tangannya. Jadi itu berarti itu benar. Saudara Gong, siapa bocah itu yang dipanggil? Jika kamu merasa tidak enak menyerang orang-orang dari sekolah yang sama, aku akan memberikan pelajaran untuknya untuk kamu. Petik 2. Iya, dia berasal dari sekolah yang sama namun dia berani tidak menghormati murid nomor 1. Orang-orang seperti ini benar-benar tidak berpendidikan dan mereka harus dipukuli. Setelah mengetahui bahwa hal seperti itu terjadi, semua orang ingin tahu lebih banyak tentang hal itu. Gong Luyun, kamu hidup dengan nyaman ya? Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar ke kerumunan. Ketika mereka melihat ke arah asal suara itu, semua orang tidak bisa tidak kaget karena mereka menemukan, dari dekat, seorang pemuda berdiri di sana. Dia memang seorang pemuda, dan dari wajahnya, dia tampaknya tidak berusia lebih dari 15 tahun. Meskipun perburuan pahlawan adalah periode yang makmur bagi generasi muda Provinsi Azure, kebanyakan dari mereka adalah orang dewasa muda dan ketika seorang pria muda yang lembut muncul di tempat itu,
Itu membuat semua orang sangat terkejut. Terutama ketika pakaian pemuda itu persis sama dengan Gong Luyun, juga dari sekolah Azure Dragon. Itu membuat orang lebih terkejut. Mereka juga cukup ingin tahu siapa dia. Bahkan kamu masuk ke sini? Gong Luyun mengerutkan kening dan kejutan muncul dalam tatapannya. Secara alami, dia mengenali siapa pemuda di depannya. Itu Chu Feng yang mengatur pertarungan setelah 1 tahun. Ketika Gong Luyun menemukan bahwa kultivasi Chu Feng menjadi tingkat keempat dari dunia asal, sedikit kejutan dalam tatapannya menjadi lebih serius. Jika cucu asuh sepertimu bisa masuk, kenapa tidak? Gong Luyun, aku datang ke sini tanpa alasan lain selain untuk mengingatkan kamu. Setelah memasuki lembah 100 tikungan ini, kamu sebaiknya berhati-hati. Hati-hati karena setelah kamu menyelesaikan semua perbuatan jahat kamu menerima balasan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng melambaikan lengan bajunya yang besar, lalu berbalik dan pergi. Saudara Gong, siapa orang itu? Mengapa kata-katanya begitu tidak menyenangkan? Melihat itu, semua orang dengan cepat bertanya. Bukankah kamu hanya bertanya siapa bocah yang mengatur pertempuran denganku? Gong Luyun ringan tersenyum dan berkata, itu bukan dia kan? Semua orang sangat terkejut. Betul, dia bajingan brengsek itu. Ketika Gong Luyun mengucapkan kata-kata itu, dia menggertakkan giginya dan tatapan dingin muncul di pandangannya.